Ya, Oke, mulai aja ya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat siang. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah join ini di hari ketiga kita ya untuk pelatihan ini. Alhamdulillah narasumber kita Ibu Dr. Rita Rostika dari Universitas Padjadjaran, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, hari ini Bapak Ibu sedikit saya infokan dulu agenda untuk sesi hari ini. Yang pertama, sesi pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rita Rostika, beliau Prodi Perikanan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Padjadjaran, dan sesi beliau nanti topiknya adalah bisnis digital dalam pengelolaan hasil perikanan. Nah, ini insya Allah dari kalau di agenda jam 1 sampai sekitar jam 14:15. Lalu nanti dilanjutkan oleh narasumber kita kedua, Bapak Insinyur Siswoyo, dia dari industri, dari GS Farm, yang nanti akan sharing tentang isu tantangan dalam disiplin perikanan serta teknologi IoT dan pemanfaatannya dalam perikanan. Itu nanti 2 sesi kita ini, dan agar tidak memperpanjang lagi ya waktunya, siap Bu? Ya, saya share screen dulu ya. Oke, siap Bu. Mangga, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sudah kelihatan? Oke, Bu, sudah. Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal ya. Dari saya Rita Rostika dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yang tentu saja nanti kita akan lebih sering bertemu mungkin ya, kalau misalnya Bapak Ibu nanti tertarik untuk join dengan kami, tentu kita akan sering bertemu. Empat tahun lagi katanya baru selesai. Aduh, saya bilang 4 tahun tuh gimana ya rasanya ya. Sekarang aja udah gemes gitu ya, ingin segera jumpa dengan Bapak Ibu, teman-teman juga di kampus. Tapi kalau kami di kampus tuh Senin Rabu tetap ada di kampus sih, Senin Rabu ya. Jadi kalau mau ketemu bertatap muka Senin Rabu kami di kampus begitu ya. Karena memang biar bagaimanapun sistem perkuliahan harus tetap baik dan jalan begitu ya. Walaupun kalau mahasiswa nggak boleh ke kampus, kalau mau praktik, kalau mau penelitian, kecuali penelitian. Kalau penelitian boleh, tapi juga dengan syarat banyak syarat ya. Banyak syarat. Tapi kalau perkuliahan jelas itu semuanya daring, kemudian praktikum pun sebisa mungkin daring. Tapi teman-teman yang dari kelautan misalnya ya, mereka udah rewel aja, pengen ke laut, pengen langsung karena mereka kan misalnya penelitian mengenai biologi laut, kimia laut, fisika laut, itu kan mau nggak mau mereka harus berada di laut begitu ya, nggak mungkin hanya bertatap maya saja begitu ya. Ya. Teori saja nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan menyampaikan mengenai bisnis digital perikanan. Ini merupakan hal yang penting menurut saya, karena nanti mahasiswa kita ini yang D4 PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa kami itu sekarang sedang ya bekerja sama dengan Mas Reza dan jajarannya sedang mengajukan naskah akademik di PJJ. D4 bisnis agribisnis perikanan ya. Ini sekarang sedang on the way. Mudah-mudahan dari rektorat nanti langsung dirapatkan senat, begitu senat universitas, dan dikirimkan nanti ke Direktorat Jenderal Vokasi ya.
Direktorat Jenderal Vokasi. Dari situ mudah-mudahan segera dibuka nanti ya. Mudah-mudahan keburu nih bulan-bulan Juni itu kita udah punya ini ya, udah punya prodi itu D4 PJJ, dan mudah-mudahan lulusan-lulusan dari Ibu bisa, Bapak Ibu ya, semua orang menilai bahwa ini adalah prodi yang bagus begitu ya. Bisa dibayangkan karena ini kan outputnya adalah omzet dan rupiah gitu kan. Kalau di kampus S1 belum, Bu. Di kampus S1 tuh nggak didorong untuk dagang, nggak didorong untuk dagang. Jadi nanti begitu lulus baru mereka ya terus terang jadi agak-agak gelagapan ya. Tapi kalau ini D4 ini dari semester 1 mereka harus sudah berdagang, mereka harus menghasilkan omzet, menghasilkan rupiah, dan ternyata bisa, Bu. Ternyata bisa. Dari murid kami ini ada anak-anak SMK N36 Jakarta, SMK ya. Mereka sudah punya omzet sekitar 5,2 juta sebulan. Gede nggak, Bu? Gede kan? Dia jualan apa? Jualan cupang, jualan moli, ya, yang sekarang sedang naik daun. Lumayan lah, 1,4 juta seminggu kan gede omzet segitu, ya. Makanya Ibu Bapak yang punya mahasiswa, yang punya siswa SMK, kita sebagai guru atau dosennya, yuk kita semangat. Teori yang terbaru menyampaikan bahwa ilmu teknikal ya itu hanya 15% kepakainya Bapak Ibu. Sisanya apa? Sisanya soft skill. Soft skill-nya dari mana? Ya dari organisasi, ya, dari cara berdagang. Nanti saya tunjukkan. Jadi ini kuliah saya ini berbasis PowerPoint yang disampaikan oleh Profesor Arif Satria. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, beliau adalah rektor IPB. Rektor IPB, teman kami yang kemarin itu menyampaikan mengenai roadmap to the future leaders. Ya, jadi langkah-langkah atau peta jalan roadmap untuk meng-create future leader, ya, pemimpin masa depan. Ini kan nggak tahu seperti apa sih seharusnya kita ngajar. Mungkin 45 aja udah nggak ngerti. Soalnya sekarang itu banyak sekali sektor-sektor bisnis yang meredup, bahkan hilang. Tapi juga sekaligus emerging. Ada yang emerging, yang muncul. Nah, yang emerging itu bisa kita identifikasi sedikit. Sedikit sekali, hanya 10 apa 20 gitu ya. Nama-nama pekerjaan yang mungkin akan muncul. Tapi selebihnya kita nggak tahu. Jadi ada teori yang menyatakan bahwa jadi guru dan dosen sekarang susah. Susahnya apa? Kita harus meng-create lulusan yang pekerjaannya nggak tahu apa ke depan. Kita sendiri memberikan ilmunya juga, ilmu apa? Bingung kita. Tapi ternyata berdasarkan teori, bisalah diraba-raba. Bisa diraba-raba. Artinya dikira-kira bahwa ini yang harus kita berikan kepada siswa kita. Gitu ya. Mari kita. Nah, ini kuliah perdana kemarin ya, baru kemarin semester genap FPK Unpad, ini Pak Rektor IPB, Pak Arif Satria. Dia menyatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan hilang. Job losses ya. Jadi ini adalah dalam 1 dekade ini atau 2 dekade ini dari 2013 akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Kita lihat dari paling bawah karena ini yang paling kemungkinannya paling banyak, paling cepat hilang. Apa coba Bapak Ibu? Telemarketer, akuntan and auditor, retail salesperson, technical writer, real estate sales agent. Ini semuanya hilang nanti itu Bapak Ibu. Ya, word processor and typist, ya, masinis, commercial pilots, ya, economics, ini semua nanti akan hilang. Nah, makin ke atas, ini makin nolnya makin nilainya kecil, probability-nya ini yang nggak cepat hilang. Seperti misalnya firefighter, ya, atau actor, mulai dari actor itu 0,37% persentasenya. Kemudian
firefighter ya, pemadam kebakaran, editor, chemical engineers, clergy, athletic trainers ya, dentist. Ini semuanya nggak bisa diganti oleh robot ya. Recreational therapist ini nggak bisa diganti sama robot. Ini tetap orangnya harus ada, pekerjanya harus ada, job itu harus ada. Nah sekarang kita lanjutkan, declining ya, top 10 declining yang akan cepat-cepat hilang nih ya, sebentar lagi hilang. Nah ini declining roles ya, global change by 2022 itu 2022 akan kelihatannya akan habis ya. Ini antara lain data entry clerk ya, ini bisa dilakukan oleh robot, accounting, bookkeeping and payroll, administrative and executive secretary, kemudian client information, customer service workers, assembly and factory workers, ini nggak akan ada nanti itu ya, semuanya dikerjakan oleh robot. Business services and administration manager, juga accountant and auditor, general and operational manager, nanti itu nggak ada, karena semua sistemnya itu tidak ada hierarki. Malah justru yang ada adalah kebersamaan. Nanti itu nggak ada bos gitu ya, anak buah yang middle, yang pekerja nggak. Karena makin ke depan itu makin nggak mau orang jadi anak buah orang. Nggak mau gitu kan. Malah justru maunya harus bersama-sama. Jadi nanti sistemnya berbeda. Dulu namanya hierarki, nanti ada holarki ya. Jadi yang dulu tuh ada bos, direct bos gitu kan, manajer, kemudian apalagi sampai ke pegawai, nanti enggak. Kemudian material recording and stock keeping clerks itu enggak ada. Postal service clerk dari sekarang udah enggak ada ya, kita udah tahu bahwa kantor pos itu udah redup ya, udah menjelang maghrib gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kita lihat ini ada emerging akan ada muncul jobs ya in 2022 yang akan menggantikan semuanya. Nah inilah Bapak Ibu, sedikit sekali informasi yang kira-kira akan pekerjaan yang akan ada, dan ini yang harus kita berikan kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada mahasiswa juga, dan kepada kita semua ya, sebagai guru, sebagai dosen, ini kita harus tahu, karena kan kalau yang usia 40 nggak akan tahu yang ini Pak, 40 kesini kalau nggak belajar nggak akan tahu. Ya, jadi harus khusus kita belajar, mahasiswa kita juga belajar, siswa kita juga belajar gitu ya, tentang top 10 emerging jobs ya. Yang pertama adalah data analyst and scientist. Ini akan emerging, akan muncul ya. Terus AI and machine learning specialist ya, ini investigation ya. General and operation managers ya, software and application developers and analysis, sales and marketing professional, big data specialist, digital transformation specialist, new technology specialist, organizational development specialist, dan information technical services. Ini lebih ke arah digital semuanya ya. Walaupun dia tidak spesifik, kita mesti memberikannya itu memang tidak spesialis, tapi inilah ya harus kita berikan kepada mereka ya, seperti big data specialist. Digital transformation specialist, nggak ada yang terlalu mendetail gitu, walaupun disebutnya spesialis gitu, kita perdalam aja itu. New technology specialist, organizational development specialist, dan information technology services. Ini saya sendiri masih meraba-raba Bapak Ibu ya. Ini tuh sebetulnya apa sih gitu ya. Tapi kita kan sekarang punya source, punya sumber data yang luar biasa ya, internet itu. Kita cari di sini. Seperti apa sih barangnya? Apa aja ini yang poin-poinnya? Apakah perlu mereka mahasiswa perlu kita sedetil itu kita berikan, atau hanya permukaannya aja, sisanya mereka harus cari sendiri? Enggak, itu nanti kita akan pikirkan bersama-sama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, cerita mengenai perubahan peta kompetensi kita udah tahu ya. Dari mulai dulu zaman Kodak. Siapa yang nggak tahu Kodak? Semuanya kayaknya Kodak tahu ya apaan ya. Merek kamera, merek film yang sistemnya di-updruk ya, dicuci menggunakan cairan tertentu untuk menghasilkan gambar-gambar. Tapi sekarang kan nggak perlu, sekarang digital kamera. Di tahun 2007 saya bolak-balik beli kamera, sebetulnya kamera digital. Kamera digital dari mulai yang agak tebal sampai yang tipis sampai SLR saya punya semua.
Dan sekarang nasibnya gimana? Itu semuanya berdebu aja. Berdebu aja, nggak ada gunanya karena semuanya sudah digantikan dengan handphone, gitu ya. Kemudian cerita Nokia, bagaimana Nokia itu terprosok begitu ya bisnisnya karena ada Android dan Apple yang masuk, ya, dengan sistem yang berbeda, platform yang berbeda, membuat dia terheboh ya, tergopoh-gopoh. Dan sekarang Nokia kita tahu ya jelang maghrib juga gitu ya. Kemudian Yahoo digantikan dengan Google luar biasa ya, sehingga Yahoo pun hampir maghrib, tapi belum ya. Terbukti saya pun masih menggunakan alamat email itu masih Yahoo. Lalu kantor pos, ini kan sekarang sudah diganti JNE, GNT, Si Cepat dan seterusnya ya. Lalu Telkomsel Indonesia dan telepon itu semua sekarang sudah diganti dengan media sosial. Semuanya diganti dari Facebook, Twitter, ya, Kaskus, WhatsApp, Pinterest, Line, apalagi semuanya banyak sekali ya. Semuanya sekarang berlalu. Koran digital, koran yang berbentuk hard copy, majalah hard copy sebenarnya sekarang udah nggak berlaku. Semuanya tergantikan dengan yang lain. Kemudian platform CNN, BBC sekarang memang masih ada, tapi ini menjelang juga, ya, karena sekarang semuanya diganti dengan YouTube, ya. Ada lagi kendaraan ya, baik Honda, Yamaha, BMW apa segala macam, ya. Sekarang sudah mulai ditiup-tiupkan atau diisu-isukan kendaraan bermerek Tesla. Apa itu Tesla? Tesla adalah salah satu kendaraan yang menggunakan bahan bakarnya bukan berasal dari fosil, ya, itu dari listrik, gitu kan. Jadi ini sedikit-sedikit sudah mulai walaupun penggunaan bahan baku non fosil ini ditentang habis-habisan oleh negara-negara teluk yang pada punya BBM ya, bahan baku minyak begitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Mau tidak mau orang sekarang berpikir ingin lebih green, ingin lebih semuanya ke arah lingkungan hidup yang lebih baik gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sebagai konsumen ya, mungkin Bapak Ibu akan terasa ya bahwa saat ini tuh terjadi perubahan. Kita bisa sebut ini adalah konsumen masa lalu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan sekarang konsumen masa kini. Kalau dulu itu konsumen tuh ya konsumsi aja, belanja aja. Kalau sekarang enggak. Kalau konsumen masa kini, terutama generasi Z, itu dia melihat rating. Dia melihat ratingnya seperti apa. Kalau ratingnya kecil dia nggak mau beli. Ya sebetulnya kalau misalnya kita mau berkunjung ke suatu kota yang baru kita datangi, kita mau makan di restoran. Kita bagaimana caranya mengetahui bahwa makanan di situ enak dan bersih dan murah dan seterusnya? Apa? Gimana Bapak Ibu? Kita lihat pengunjungnya kan? Kalau pengunjungnya banyak, baru kita mau mampir. Begitu kan? Nah, jadi artinya itu lihat dari ratingnya seperti apa. Dan shaping, ya. Konsumen tak hanya mengkonsumsi produk, tapi juga kontennya. Baik, itu yang kita sebut sekarang yang kita sebut sekarang itu adalah growth mindset. Growth mindset yang itu adalah masa kini ke depan, sementara yang dulu itu namanya fixed mindset. Kita lihat bedanya apa. Jadi growth mindset adalah ada istilah-istilah begini, failure is an opportunity to grow. Jadi kegagalan itu adalah suatu kesempatan justru untuk tumbuh. Nah, kalau fixed mindset, kalau kegagalan adalah batas dari kemampuan aku. Kemampuanku itu seperti itu. Itu jadi berbeda semuanya ya. Ini jadi yang harus kita tanamkan di pikiran kita, ditanamkan di pikiran mahasiswa kita, pikiran siswa kita. Ini harus kita tanamkan karena ini yang aduh Bapak Ibu, Bapak di-unmute Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada lagi istilah-istilah di sini. I can learn to do anything I want. Ya, saya dapat mengerjakan apapun yang saya mau. Kemudian challenges help me to grow. Jadi tantangan itu justru membuat aku tumbuh, begitu ya.
bukan sebaliknya. Kalau ada tantangan malah kita mundur, kita mati, enggak ya. Nah, dan seterusnya sampai pada ujungnya adalah I like to try new thing. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Itu adalah growth mindset. Ini Bapak Ibu sekalian yang penting. Yang penting kita harus berikan kepada bahkan untuk mengubah kita sendiri. Ya, ini yang harus kita berikan motivasi buat anak-anak, buat siswa harus seperti ini. Jadi udah nggak bisa lagi kalau dulu itu katakanlah siswa itu kalau bertanya diketawain, ya di kelas. Kalau misalnya mencoba hal yang baru diketawain, paling nggak bisa lo, paling nggak bisa. Nah, yang gitu-gitu tuh kasih tahu ke mahasiswa. Ini jangan jadi komunitas kita, tinggalkan. Cari teman-teman yang justru mendorong ke arah yang baik, ke arah yang kalau kita bertanya mereka support. Kalau kita mencoba hal baru, mereka juga support. Jangan dekati komunitas yang kalau kita bertanya, mereka ketawa. Jangan kalau kita mencoba hal-hal yang aneh, yang baru, begitu, yang walaupun belum tentu berhasil, mereka ngetawain. Jangan dekati komunitas yang seperti itu. Tinggalkan. Nah, lanjut sekarang ini best practice versus future practice. Kalau zaman dulu, best practice, ya, termasuk di bidang perikanan. Kita itu menurut Pak Dirjen sampai ada yang namanya best aquaculture best practices. Itu zaman dulu. Artinya itu kalau best practices itu membuat kita menjadi followers, menjadi pengikut, bukan menjadi future practice. Ya, beda gitu. Jadi kita harus future practice. Nggak apa-apa kita duluan. Kita yang mendahului, kita jadi duluan, orang-orang follow, gitu kan? Karena best practice itu ada contohnya. Gini loh best practice. Kalau mau memenihkan ikan begini caranya itu best practice. Kita jadi followers, kita nggak dibiarkan pikiran kita berkembang, nggak dibiarkan kita itu pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Kalau nyoba ini malah diketawain, itu namanya best practices. Kita jadi followers dong, ya. Contohnya gini, Gojek, Uber. Ya, itu adalah the largest transportation company owns no vehicle. Jadi si Gojek dengan Uber itu perusahaan yang paling besar, transportasi yang paling besar, tapi dia nggak punya mobil, nggak punya motor, satu-satu acan. Ya, nah juga YouTube dan Facebook, dia adalah most popular media owners, ya, yang berkreasi tapi tanpa nggak punya konten. Siapa yang punya kontennya? Ya para member-membernya. Kita masuk ke Facebook, kita masuk ke YouTube, itu membawa konten kita sendiri. Ya, dan kalau memang misalnya nanti di ujungnya konten kita disukai, kita dapat rewardnya gitu ya. Tapi mereka nggak punya, mereka hanya menyiapkan platformnya saja, begitu ya. Kemudian Airbnb atau Traveloka, Bapak Ibu paling tidak pernah lah Traveloka ya. Naik pesawat, naik kereta, nginep di hotel apa. Nah itu adalah the world largest accommodation provider, tapi dia nggak punya real estate, itu dia nggak punya, hotel nggak punya, pesawat nggak punya, ya. Tapi mereka bisa menjadi perusahaan yang paling kaya di dunia, gitu ya. Nah kemudian Alibaba Group, ya, Alibaba Group adalah salah satu perusahaan retailer, ya. Tapi dia nggak punya inventory, dia nggak punya penemuan-penemuan baru. Dia tergantung dari orang yang akan membawa barang-barang baru, buku-buku baru, pakaian-pakaian baru, mobil baru, motor baru. Tapi dia nggak punya sebetulnya. Dia hanya menyediakan platform saja, gitu ya. Jadi memang berbeda. Best practice dibandingkan dengan future practice. Jadi Bapak Ibu nanti ini PowerPoint akan saya share ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa Ibu, kepada teman-teman Ibu, silakan ya. Saya juga dapatnya juga dari orang lain begitu ya. Jadi atas izin beliau ini silakan kalau mau disampaikan ke ini biar membuka mindset dari para siswa, dari teman-teman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah future practice. Creator of opportunity. Jadi di paling kiri itu adalah mobil yang bisa terbang, ya. Yang kedua ada sepeda di atas air. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube atau di mana ya, silakan searching aja. Nah, yang ketiga ini buatan entah IPB atau bukan ya. Dia cek kematangan buah dengan smartphone.
Jadi cukup dilihat menggunakan smartphone, nanti terrekam bagaimana permukaan buah tersebut, warna kulitnya, tekstur kulitnya, banyaknya dot di situ ya, itu menunjukkan kematangan buah, begitu ya. Nanti juga akan ada mencek kesegaran ikan menggunakan smartphone juga ya. Kemudian drone, pupuk dan pestisida. Bapak Ibu sekalian, kembali ke skill dari para mahasiswa, dari para siswa ya. Ternyata tadi saya sudah mesti ini dulu nih. Sebentar, ini aja nih. Ini dulu. Faktor sukses dalam pekerjaan. Bapak Ibu, betapa bangganya kita kalau punya siswa lulusan yang sukses. Bapak Ibu, ya. Kita mah nggak apa-apa begini-begini aja gitu kan. Tapi kalau punya siswa atau lulusan atau sarjana kita yang berhasil, itu aduh bangganya lu. Yang namanya informasi belajar mengajar ya, belajar mengajar akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena technical skill, misalnya cara membenihkan ikan, itu hanya 15%, Bu. Selebihnya adalah soft skill. Ya, 85%. Jadi nggak apa-apa kalau memang misalnya ya mahasiswa pintar juga harus ya. Siswa atau mahasiswa itu pintar harus, ngerti pelajaran juga iya, tapi mereka juga harus mau memperkaya diri mereka sendiri dengan yang namanya soft skill. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai leadership skill ya. Pertama adalah communication. Siswa atau mahasiswa yang pandai berkomunikasi itu akan sukses hidupnya. Karena dia ngerti gimana caranya bergaul, berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan bos, dengan sesama, dengan adik. Itu dia bisa membedakan. Dan dia mampu melakukan hal itu dengan cepat. Ya. Kemudian business skill yaitu operation manager. Dia ngerti gimana sih cara-caranya. Terus interpersonal skill, negotiation. Negotiation itu Bu, nggak gampang. Gimana caranya calon pembeli, baru calon ya, calon pembeli agar dia tertarik sama barang kita punya, kemudian mau melihat barang kita, mau mencoba barang kita, mau menawar barang kita, dan akhirnya membeli. Itu kemampuan negosiasi. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita aja disuruh jualan, coba bisa nggak? Maksudnya sih diajarin sih, cobain. Ibu bawa fish and chip atau pepes ikan gitu ya ke lingkungan Bapak Ibu, coba jual. Bisa nggak? Ya, itu kan perlu negosiasi. Perlu negosiasi dan itu harus kita ajarkan pada mahasiswa, pada siswa. Ya. Kemudian ada strategic skill yang berupa vision. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya akan sampaikan lagi mengenai hasil penelitian dari Thomas Stanley PhD menyatakan bahwa 100 faktor sukses, bahwa IQ itu kita kan dulu yang namanya IQ itu didewakan lah begitu ya, didewakan. Nah sebetulnya yang namanya IQ itu hanya urutan ke-21. Bersekolah di sekolah favorit urutan ke-23. Lulusan dengan nilai terbaik urutan ke-30. Bayangkan Bu. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah mengagung-agungkan IQ, sekolahnya di mana, enggak. Justru yang merupakan faktor sukses itu 10-nya adalah 1, jujur. 2, disiplin. 3, good interpersonal skill. 4, dukungan dari pasangan hidup. Kemarin waktu menyampaikan nomor 4, langsung gitu kan. Dukungan dari pasangan hidup ya. Ini juga penting. Nah, nomor 5-nya bekerja lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan kepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, kemampuan menjual gagasan dan produk. Nah, ada disampaikan lagi oleh beliau bahwa menurut Abraham Lincoln ya, the best way to predict the future, jadi cara paling baik untuk memprediksi masa depan kita adalah sekarang kita kerjakan, kita yang menciptakannya. Sekarang kita ciptakan, kan? Nah, itu adalah motivasi ya dari saya terkait dengan kondisi saat ini yang sangat berubah dengan cepat begitu ya.
Sekarang saya akan sampaikan mengenai e-commerce, ya, e-commerce yang berbasis tentu saja internet. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah banyak belajar. Saya hanya meng-highlight saja, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa internet dengan cepat menjadi infrastruktur pilihan untuk e-commerce karena menawarkan cara yang lebih mudah untuk berhubungan dengan bisnis atau individu yang lain dengan biaya yang sangat murah. Ya, kita nggak perlu punya toko, nggak perlu punya warung, nggak perlu punya ruko, gitu ya. Karena cukup di e-commerce itu ya. Internet menyediakan serangkaian teknologi dan standar teknologi yang universal dan mudah digunakan untuk semua organisasi atau apapun platform teknologi informasi dan sistem komputer yang digunakan, gitu ya. Nah, ini apa sih? Sorry. Apa internet itu? Internet adalah international network singkatannya ya. Di jaringan internasional yang merupakan kumpulan dari beribu-ribu jaringan privat maupun publik. Nah, teknologi internet dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi secara radikal. Jadi itu yang menjadi kesenangan atau perubahan perilaku konsumen saat ini karena biaya transaksinya tuh jadi murah, ya. Biaya transaksi terdiri dari pertama biaya pencarian pembeli dan penjual, biaya pengumpulan informasi produk, ya harus datang kita ke toko dulunya ya, biaya negosiasi itu harus ada pelayan yang handal begitu ya, membuat dan melaksanakan kontrak dan mengirimkan barang dagangan. Nah ini yang sekarang itu dipangkas ya. Kita cukup tahu aja informasi-informasi produk secara umum begitu ya. Kalau pengen detail kita langsung tanya ke orangnya gitu. Manajer dapat menggunakan email dan kapabilitas komunikasi internet ini untuk pekerjaan dan sub kegiatan dalam proyek untuk mengkoordinasi pekerjaan dari sejumlah tim kerja di bagian dunia yang berbeda ya. Boleh saja seperti kemarin itu teman saya punya proyek satu di Jerman, satu di New Zealand, satu di Amerika dan mereka berkolaborasi membuat beberapa produk dan berhasil begitu ya, padahal dia lokasinya berbeda-beda. Nah, electronic commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan transaksi melalui internet, jaringan dan teknologi digital. Ya. Kemudian kategori electronic commerce itu ada 3. Pertama, business to consumer. Jadi e-commerce yang menjual produk dan jasa kepada pembeli individual, contohnya barnesandnoble.com menjual buku, software, dan musik kepada konsumen individu, atau business to business, B2B, e-commerce yang menjual barang dan jasa antar bisnis atau perusahaan, contohnya website Melekon untuk penjualan mesin, cetakan dasar, dan alat yang berhubungan perlengkapan dan jasa untuk perusahaan pemroses plastik. Terus consumer to consumer atau C2C itu e-commerce di mana konsumen menjual secara langsung dengan konsumen, contohnya eBay. eBay sekarang sebenarnya banyak ya yang consumer to consumer itu bisa eBay, bisa yang lain-lain ya. Website pelelangan raksasa memungkinkan orang untuk menjual barangnya kepada konsumen lain dengan cara dilelang. Kemudian retail berbasis pelanggan atau customer center retailing. Ini internet menyediakan saluran komunikasi dan interaksi yang baru yang dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dengan biaya yang lebih efektif dalam penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan lanjut, sekarang cara retail berbasis pelanggan. Jadi bisa penjualan langsung melalui web tanpa melalui perantara ya, kita jualan sendiri, kita punya website sendiri. Kemudian pemasaran interaktif dan personalisasi atau swalayan, misalnya pelanggan mengisi biaya pengiriman, melihat jadwal penerbangan pesawat dan lain-lain. Kemudian business to business electronic commerce ya. Saat ini sekitar 80% B2B e-commerce berbasis pada sistem yang ada pada electronic data interchange atau EDI. EDI memungkinkan pertukaran antar komputer antar dua organisasi yang memiliki transaksi standar seperti fakturnya, jadwal pengiriman, pesanan pembelian dan seterusnya. Transaksi secara otomatis dikirimkan melalui satu sistem informasi ke sistem informasi lainnya tanpa proses pencetakan dan penanganan kertas kerja dan melalui data ya, semuanya berhubungan. EDI ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sistem supplier, ini sistem perusahaannya. Ini berkaitan dengan data pengiriman, data pembayaran, persyaratan produksi ya, dan ini pengisian kembali secara terus-menerus. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh sistem pembayaran elektronik kan kebanyakan kayaknya 3 tahun 4 tahun lalu tuh
hanya menggunakan kartu kredit digital ya. Sementara sekarang bisa menggunakan dompet digital banyak sekali, ada cash atau cash, digital cash ya. Sekarang tuh banyak sekali ya. Menjamin rasa kalau kartu kredit menjamin jasa pembayaran kartu kredit melalui internet yang akan melindungi pengiriman informasi antar user, lokasi barang dan pemrosesan. Contohnya e-charge. Terus dompet digital itu ada MSN Wallet, Mastercard Wallet, serta kas digital contohnya adalah e-coin ya. Kemudian ada sistem pendukung elektronik komersil, terdapat 3 pilihan menggunakan web server ya dengan pelengkapan untuk membangun sistem sendiri. Yang keduanya adalah membeli paket server sistem elektronik commerce dan outsourcing sistem kepada penyedia jasa e-commerce ya. Kemudian yang lainnya adalah extranet. Ini saya mau cerita extranet karena selain internet ada intranet. Intranet itu LAN ya, lokal singkatan dari apa ya, LAN itu. Biasanya Bapak Ibu di kampus pada punya ya di sekolah. Dan ada extranet. Extranet adalah intranet privat yang diperluas untuk penggunaan dari luar organisasi yang telah diberi izin. Perusahaan dapat menggunakan intranet dan extranet untuk mengkoordinasi kegiatan mereka dengan perusahaan lain untuk melakukan pembelian, kolaborasi desain, dan kegiatan antar organisasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini perdagangan kolaboratif ya. Jadi kita lihat ini ada beberapa pihak, ini customer, supplier, engineer, manufacturing, ada pemasaran penjualan, semuanya ke arah sini. Ke extranet perusahaan, jadi gabungan semuanya dari intranet, extranet, dan internet ya. Customer ke sini, supplier juga ke sini, engineer juga ke sini, manufacturing ke sini, dan pemasaran penjualan juga ke sini ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Dan saat ini kita nih seolah-olah kayak dimudahkan. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia dan seterusnya. Tapi saat ini tuh benar-benar supplier. Jadi menurut saya sih udah kebanyakan yang namanya supplier ya. Barang ini diambil oleh dia, jualin lagi. Nanti yang ini jadi reseller begitu ya. Reseller itu sebetulnya kalau terlalu banyak nggak bagus. Karena dia akan jatuh-jatuhan harga. Jadi tungtungnya teh bukannya mendapatkan keuntungan, malah ngabisin waktu karena nggak untung gitu ya. Kemudian juga yang harus diingat adalah kalau kita membuat WWW sendiri, tadi sudah dijelaskan, membuat ini sendiri itu ternyata nggak mudah juga. Nggak mudah juganya bagaimana? Kita bikin nih produk, diperlihatkan show-nya begini, macam-macam lah caranya, tapi nggak dilihat orang, nggak laku-laku. Ini banyak kejadian Bapak Ibu. Makanya ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus-terusan mencari solusi, bantu anak-anak ya, untuk gimana caranya agar punya perusahaan di internet, tapi laku, tapi ada yang datang, ya. Kadang-kadang nggak ada yang datang gitu, kecuali ketemu tempelkan di ya Lazada atau apa. Tapi itu juga persaingannya luar biasa ketatnya. Coba ya Bapak Ibu lihat baju, iseng-iseng ya, cari baju pria atau baju wanita di Shopee. Waduh, udah luar biasa banyak banget. Gimana caranya supaya ya walaupun kalau kata orang Islam, semuanya juga udah ada yang ngatur. Memang betul sudah ada yang ngatur ya, tapi nggak boleh bilang tapi sebenarnya kalau orang Islam harus yakin ya. Secara logika kemungkinan untuk itu tuh memang kecil. Ya, coba Bapak Ibu iseng aja buka misalnya baju senam wanita atau celana bola ya, celana seragam sepak bola, kostum sepak bola bapak-bapak. Itu luar biasa banyak banget ya. Nah itulah yang bikin kita pusing juga ya. Gimana caranya agar kita punya produk itu dilihat orang, orang tuh mau lihat, mau coba, datang, melihat-lihat, mencoba gitu ya. Syukur-syukur kalau akhirnya jadi customer kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya. Saya akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Rita Rustika untuk paparannya ini tentang bisnis digital ya Bu.
sangat menarik sekali. Beberapa hal tadi sudah dijelaskan seperti ada pergeseran-pergeseran ya Bu, disrupsi teknologi yang menyebabkan adanya emerging pekerjaannya akan musnah, lalu yang akan emerging itu seperti apa, lalu tadi tentang versus fixed mindset tadi sudah dijelaskan juga. Ada contoh juga beberapa perusahaan digital yang tidak punya konten sukses seperti YouTube, lalu Airbnb tidak punya hotel, sekarang lagi booming sukses, ya, di mana seperti IQ, lalu sekolah-sekolah favorit itu di ranking-ranking bawah, dan di atas-atas itu seperti kejujuran, disiplin, lalu personal skill dan lain sebagainya. Dan itu perlu difokuskan karena sangat relevan di abad 21 ini ya, Bu. Lalu juga tadi dijelaskan tentang perdagangan kolaboratif ini terakhir seperti apa dari teknologi internet, extranet, lalu bagaimana perusahaan dan klien-klien itu dapat saling bersinergi, berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu Ta untuk paparannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 5 menit. Ini silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin langsung menanyakan ke Ibu Rita dipersilakan. Enggak, Bapak Ibu. Pak Reza. Selamat siang, ya, Pak Reza. Selamat siang, Pak Temi. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Tadi saya mengikuti penjelasan dari Ibu Rita tentang prospek ke depan pendidikan dan lapangan pekerjaan itu, bahwa ada sekian banyak pekerjaan yang akan hilang. Pada kesempatan ini saya ingin tanya, apakah perguruan tinggi pernah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan untuk dihapus saja, ditiadakan saja program-program sekolah-sekolah yang kemungkinan besar ke depannya tidak ada lapangan pekerjaan begitu. Kira-kira pernah nggak dari perguruan tinggi memberikan rekomendasi seperti itu? Demikian Pak Reza, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ibu, apakah ingin langsung dijawab? Dikumpulkan saja Mas, kumpulkan saja. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain sebelum nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Dr. Rita. Silakan, ada lagi? Silakan, jika ingin ada yang via chat juga nanti akan kami gunakan pertanyaannya. Ini sementara sambil menunggu Bu, yang lain. Menjawab aja. Ya. Oke. Tadi Pak Temi yang bertanya, Pak Temi kan? Ya. Oh iya, makasih Pak Temi. Pak Temi dari mana Pak Temi? Dari NTT Bu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Wah, jauh banget. Jauh. Ya. Kami di NTT ini lagi ada proyek ini Pak, budidaya ikan kakap. Oh iya. Tapi saya lupa daerah mana ya, lupa. Tapi di itu NTT. Di wilayah Semau Bu, Rote. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Saya lupa tempatnya di mana. Padahal saya support enzim, kemudian support juga obat ya ke budidaya itu. Tapi saya lupa tempatnya karena saya belum pernah tahu di mana itu. Jadi baru barang saya aja nyampe ke sana, orangnya belum. Ya. Bapak Ibu, memang terus terang menakutkan ya. Bagaimana ternyata banyak jenis pekerjaan yang akan hilang. Ya, itu sebetulnya nggak ada bedanya dengan revolusi industri yang kedua ya, kalau nggak salah yang ditemukannya mesin uap. Mesin uap itu pada saat itu ya mampu maksudnya masa itu
dari mulai sebelumnya setelah ditemukannya mesin uap itu semuanya akan berbeda, semuanya akan berubah. Sama juga dengan sekarang. Dengan adanya internet membuat banyak sekali hal yang dulunya dibangga-banggakan dan lain-lain sekarang tidak digunakan lagi, gitu ya. Nah, tentu implikasinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan yang tidak ada lagi nanti ke depannya karena digantikan oleh robot, begitu ya. Sebetulnya perguruan tinggi itu secara evolusi ya, dia akan pertama merubah berganti atau bukan ubah ya, berevolusi menjadi prodi-prodi yang lebih diminati oleh masyarakat dan digunakan oleh masyarakat itu ya. Tapi kalau misalnya prodi-prodi yang betul-betul mati gaya lah istilahnya, mau diginiin mau digituin tetap nggak akan ada murid, tentu itu secara alami dia juga akan ditutup ya. Jadi contohnya yang merubah diri itu misalnya gini, fakultas sastra di Unpad itu dia berupaya untuk mengubah diri ya, berevolusi sekarang menjadi fakultas ilmu budaya. Ya, itu kan lebih luas, kemudian lebih bervariatif dan prodi-prodi yang nggak diminati kayak misalnya prodi perpustakaan itu langsung hilang, gitu ya. Jadinya emang secara alami pun nanti akan terjadi penyesuaian sehingga ada prodi yang bertahan dengan berbagai polesan ya, atau ada yang betul-betul nggak ada peminat, ya udah bubar aja gitu loh. Nanti secara otomatis akan terjadi evolusi seperti itu. Gitu ya Pak Temi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oh, kami Sakti. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan untuk Ibu? Langsung. Saya Pak. Silakan Ibu Rumia ya. Ya Pak. Oke. Silakan Ibu. Ya, saya Rumia dari SMK 3 Tarakan, Bu Rita. Ya. Ya Bu, saya mau menanyakan tentang ini Bu, perikanan ya. Kami ini di SMK itu masalah minat Bu, masalah minat siswa. Ya. Kira-kira trik apa yang Ibu bisa berikan kepada kami? Karena di setiap tahunnya itu di tempat kami khususnya yang jurusan budidaya perikanan kemudian pengolahan itu agak sedikit berkurang siswa yang berminat ke situ Bu. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan industri-industri perikanan yang ada di luar, sehingga bagaimana kami memberikan semacam trik-trik kepada calon siswa sehingga peminatan ke jurusan ini itu lebih besar dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Terkait tadi mungkin Ibu sampaikan tentang penutupan prodi-prodi, takutnya suatu saat saya kalau melihat kondisi kami di sini tuh malah prodi yang perikanan itu yang kalau memang tidak dimasuki oleh industri ini akan bisa tutup juga Bu kalau dilihat dari segi peminatan masyarakat seperti itu Bu. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Rumia dari Tarakan ya Bu ya. Ya, jadi Bu, kita ini sebagai guru, sebagai dosen ya, memang kita harus punya strategi pemasaran juga gitu ya. Siapa yang menjadi marketingnya? Semua sivitas akademika dari kampus Ibu, dari SMK Ibu, keluarga Ibu, itu semuanya marketing Bu. Marketing dari sekolah Ibu. Dimulai dengan memang misalnya ya, kesehatan ibu, suami, anak-anak, ya keluarga kecil ibu, keluarga besar ibu, yang sehat-sehat karena sering makan ikan misalnya, gitu ya. Atau ibu punya bisnis macam-macam, ibu jualan macam-macam dari produk perikanan, itu merupakan marketing Bu, marketing. Belum lagi anak-anak ibu, nanti dia wajibkan bagi mereka di keluarganya setiap hari Kamis harus makan ikan.
misalnya ya, dikasih kewajiban gitu, atau kapan di sekolah ibu ada acara makan-makan, wajib itu harus ikan, nggak boleh ayam Bu, ikan ada, udang ada gitu ya, itu seperti itu kurang lebih. Jadi setiap orang itu adalah marketer. Tadi saya sudah bilang, ibu, anak ibu, suami ibu semuanya kayak gitu, keluarga besar ibu sehat-sehat, pintar-pintar, gara-gara makan ikan. Dan itu harus disampaikan terus gitu ya. Belum lagi kalau di Tarakan ada lautnya kan Bu ya? Iya, Tarakan. laut Bu. Iya, Bu. Iya, apalagi daerah laut, bilang dong, ini kenapa nih hasil kepiting kita kok makin lama makin sedikit? Oh, ini berarti ada yang salah nih di manajemen pengelolaan pesisirnya. Jadi mesti ada yang belajar mengenai pengelolaan pesisir, di mana, di perikanan, gitu kan? Sebentar. Nggak kedengeran. Di dompet. Ya, nah sorry ya, ini ada pegawai mau pulang. Itu kurang lebih Bu ya. Jadi semua kita ini adalah marketer dari bidang kita, yang sudah seharusnya memperlihatkan keunggulan-keunggulan dari perikanan Bu. Kayak misalnya gini, saya kan sering dibilang, ibu kok awet muda, ibu kan umurnya udah 56. Karena saya makan ikan, gitu kan. Karena saya sering dengan ikan. Kalau di acara-acara, ada ikan, ada ayam, saya suka mendahulukan ikan. Ya udah, ikan ini mentang-mentang orang ikan, emang iya, ikan soalnya banyak khasiatnya, gitu. Bu, si bapak kok gagah amat, misalnya ke suamiku ya. Belum tahu ya dia gagahnya di mana aja gitu kan. Di di darat, laut dan udara, saya bilang, karena makan ikan. Gitu Bu. Gitu. Dan itu ternyata emang ampuh gitu ya maksudnya. Ya seperti itulah kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu Rumia ya, di Tarakan banyak kepitingnya Bu. Makin lama makin dikit tuh kepiting karena salah ngolah itu. Iya Bu. Iya. Jadi kita emang harus belajar. Ayo kita belajar mengenai perikanan. Memang bukan budidaya aja, tapi pengelolaan pesisirnya gitu. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sekarang lagi penelitian mengenai kuda laut. Kuda laut ya. Kan kuda laut itu laku banget kalau kita ekspor. Kalau kita ekspor kan ke China, kemana ya. Laku Bu. Kita punya produk berapa banyak aja laku. Nah, itu sekarang saya sedang buat di mix dengan kopi. Dan itu kan side effect dari si kuda laut itu kan kita hembus-hembuskan aja. Wah, coba deh pakai kuda laut gitu. Pasti pada mau nyoba Bu. Saya kemarin ke KKP, saya sampaikan ke Pak Menteri, Pak saya lagi riset kuda laut, saya mau campur dengan kopi. Wow, kata Pak Menteri. Wow, terus pada japri Bu. Mereka malu kalau ngomong Pak Menteri. Ngarep katanya. Ngarep Ibu Rita kasih kopi kuda laut. Bukan Bu. Kayak gitu-gitu Bu. Kayak gitu-gitu kita harus sampaikan. Ya? Iya. Oh, mangga. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ibu Yuliana ingin bertanya Bu? Mangga. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ih, kedengaran. Ada lagi nggak? Ya ada lagi Bapak dan Ibu. Silakan. Mungkin satu penanya lagi ya sebelum kita nanti beralih ke sesi berikutnya. Boleh silakan, mau di via chat atau langsung ke Ibu. Ibu Isti ingin bertanya?
Ya, Ya Mas Reza. ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ibu Mariama, saya dari satu kantor Banyuwangi. Yang ingin saya tanyakan adalah Mas, saya kan guru bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana cara mengelingkan atau Nggak kedengeran, Bu. Agak Saya nggak bisa dengar apa yang Ibu bilang. karena aku gitu. ya. Oh iya Bu, saya bertanya kan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia Mas. Oke, Iwan ngapain? Oke, mungkin bisa via chat, Bu. Ini berita mungkin ada satu dari chat ya, dari SMK PPN Tanjung Sari, Pak Bahar. Nah, ini untuk memasarkan produk dari peserta didik, apakah ada platform khusus untuk tiap subkampus? Misalkan di salah satu subkampus memungkinkan membuat marketplace khusus untuk para peserta didik, apa bisa difasilitasi? Harapannya agar bisa menjadi salah satu media bekerjasama dalam mengembangkan marketing online. Itu Bu, dari chat. Pak Bahar ya? Ya, betul. Pak Bahar apa kabar, main atau ke ini kemana, ke kampus Jatinangor? Padahal cuma selangkah ini Pak Bahar teh. Ya Pak Bahar ya? Main ke kampus Pak Bahar, mana Pak Baharnya nih? Itu Bu, sudah muncul. Mana wajahnya? Oh ini Pak Bahar. Main atau ke Jatinangor, ke kampus? Oh itu. Masih mute. Masih mute. Ya. Oh ya. Jadi insya Allah nanti saya main Bu ke Jatinangor. Ya. Nomor telepon saya ada di ini di Pak Reza ya. Yang dekat-dekat main lah ke kampus ya. Kan dekat itu kan bisa siap Bu. diskusi. Ya. Ini siapa Ya, sebelahnya? Bu, Pak. Satu lagi Selasa siapa? ada kan? Kalau Selasa ada masuk kita Pak. Apa? Nggak kedengeran. Ya pokoknya nanti kapan-kapan main ya. Buat acara apa gitu ya. Terus tadi pertanyaannya, apakah untuk pemasarannya udah ada platform atau apa? Bentar aku baca lagi ya. Platform khusus tiap subkampus, misalkan di salah satu subkampus memungkinkan untuk membuat marketplace khusus untuk peserta didik, apa bisa difasilitasi? Kalau platform khusus itu sebetulnya nggak susah ya, tiap subkampus saya persilakan untuk berkreasi sendiri, untuk membuat marketplace sendiri gitu ya. Kalau misalnya susah, dicoba aja ke Tokopedia atau apa, walaupun kurang cocok sebetulnya ya. Saya tuh masih nyari-nyari sebetulnya platform marketplace apa yang khusus untuk bahan baku makanan gitu ya. Pasti Soyo. Bu. Ada sih Bu itu Bu. Mohon maaf Pak Bahar. Ya. Jadi di Kemendikbud itu sudah kerjasama dengan blibli.com. Dia buka namanya SIP-lah. Jadi produk guru, produk siswa bisa masuk gitu. Saya juga masuk ke situ soalnya, itu untuk alat-alat perikanan. Ada Pak Bahar ya, jadi sudah disiarkan oleh Kemendikbud ya. Makasih. Mohon maaf Bu Rita ngasih nambahkan aja. Ya. Kasus Soyo kan ditulis dong namanya apa tadi? Tulis di message, di chat. Iya. Siplak itu nulisnya gimana?
itu udah. Coba aja, sip lah. Itu punyanya Kemendikbud ya. Ya. I-nya 2 ya? Ya, lelang di sana juga. Tadi sudah nggak lelang kalau beli di situ. Kalau barang-barang untuk sekolah kayaknya bis. Ya. Makasih Bu. Ya, makasih atas informasinya Pak. Saya soalnya nggak tahu. Tuh ya, Pak Bahar. Ternyata ada kan? Makanya ajang ini tuh kita harus saling share begitu ya. Ada informasi apa di mana gitu ya kan, kalau dengan keterbukaan ini semuanya jadi jelas ya. Ada ternyata sip lah, I-nya 2 jangan lupa. Jadi buka dulu blibli.com terus sip lah. Tapi kok namanya sip lah, nggak ada apa gimana gitu ya yang membedakan kita. Itu khusus Kemendikbud. Ya, nanti saya akan buka. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ini satu dari chat mungkin dari tadi yang Ibu Isti putus. Itu beliaunya bertanya, saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Perikanan, bagaimana perannya dalam untuk bisa mensupport program ini dalam perikanan ini? Wah, ini bukan ranah saya itu untuk menjawab. Kalau yang di luar perikanan, baik itu bahasa Indonesia maupun PPKN, saya nggak tahu jawabannya apa Bu. Mungkin Pak Siswoyo atau yang lain bisa menjawab, saya nggak tahu. Ya nanti di sesi saya boleh Bu nanya. Ya. Maaf ya Bu Riki, siapa? Bu Kamaria dan Pak Rizky ya. Ada lagi mungkin berkaitan Mungkin sepertinya sementara itu Bu, ya karena memang nanti untuk waktunya kita sudah agak mepet untuk sesi kedua Bu. Bangga. Makasih banyak ya teman-teman. Terima kasih Bu Rita untuk sesinya sudah share tentang bisnis digital, seluk-beluknya seperti apa, dan mudah-mudahan ya nanti untuk inspirasi ya Bu bagi teman-teman guru-guru di SMK Perikanan nanti bagaimana untuk memberikan motivasi ke peserta didiknya kira-kira bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Terima kasih sekali lagi Bu, nanti mudah-mudahan bisa join lagi di lain kesempatan. Ya, oke. Ingatkan saya untuk share itu ya, PowerPoint ya. Oh iya Bu. Ya, nanti kami kontak ke Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi pertama hari ini dari Bu Dr. Rita Rostika dari Universitas Padjadjaran. Tadi beliau membahas tentang bisnis digital dan peluangnya di bidang perikanan. Nah, di sesi kedua ini alhamdulillah narasumber kita Bapak Insinyur Siswoyo dari GS Farm, beliau sudah hadir. Sesi beliau ini nanti kurang lebih terkait dengan tantangan, isu, peluang, lalu teknologi terutama IoT itu di bidang atau industri perikanan, lalu kontribusi dari industri terutama di GS Farm itu dalam pendidikan vokasi perikanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Siswoyo untuk menyampaikan waktu dan tempat. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Reza. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali kesempatan saya diberi waktu untuk ketemu Bapak dan Ibu semua. Semoga materi saya ini bisa bermanfaat ya. Pak, boleh saya share dulu materinya Pak? Belum dibuka ya Pak? Ya, jadi sore hari ini saya kira kita sharing saja lah pengalaman kita di lapang, kemudian mungkin ibu-ibu juga ada hal yang
ada, kita coba saling tukar. Pak Reza belum bisa share ya? Halo? 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 Kita di lapangan, jadi kami di CS Farm, lokasinya ada di Subang dan Cianjur. Ya. Sejauh mana kita mencoba ya sharing sedikit terhadap pendidikan 4 hal dalam waktu yang cukup kita akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pertama, tentang tantangan budidaya perikanan di masa sekarang dan mendatang. Kemudian minimal Bapak dan Ibu mulai tahulah tentang apa itu teknologi Internet of Things dalam bidang perikanan yang tadi Bu Rita cerita. Ini saya sudah mencoba membuat untuk perikanan. Kemudian kira-kira dalam proses praktik itu apa sih yang perlu kita berbagi bersama? Saya kira itu 3 hal saya, kalau waktunya cukup baru kita ke project listening yang sekarang saya lakukan di lapangan. Ya. Lanjut Pak. Ya, jadi sebetulnya pengalaman kita di lapangan itu sekarang itu untuk perikanan memang nomor 1 jelas pakan, karena pakan itu hampir 40 sampai 70% itu investasi kita banyak di situ. Kemudian kedua, kita bicara induk. Ya, induk. Ya, pada awalnya memang kita tidak kesulitan. Tapi seiring waktu perjalanan perubahan lingkungan, maka muncul banyak penyakit-penyakit yang sehingga induk itu menjadi rentan terhadap penyakit. Dan kasus ikan mas, kasus itu dulu kan fatal sekali. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Ya, kemudian kita bicara tadi, bicara teknologi dan sistem produksi tadi. Yang kalau kita semi, ya, sekarang kita nggak bisa mempunyai cabang kolam banyak di berbagai tempat karena kita tidak bisa memantau. Sehingga kita perlu memperluas jangkauan itulah, itu otomatis dibutuhkan satu aplikasi yang nantinya bisa memantau itu yang tadi Bu Rita cerita, tapi kita akan spesifik kepada perikanan. Salah satu adalah tadi dengan Internet of Things yang tadi. Kemudian kualitas air juga sekarang menurun kan, dengan perkotaan dan sebagainya, sehingga ikan itu lebih mudah terkena penyakit. Nah, ini berakibat pada konversi pakan kan, jadi karena airnya jelek, pertumbuhannya juga terhambat lah, pakannya juga banyak kan, ikannya nggak gemuk-gemuk, pakannya banyak. Nah, ini kan padahal 47%. Nah, inilah tantangan-tantangan yang ada di bidang perikanan, dan sebenarnya perguruan tinggi ya, penelitian-penelitian itu harus menjawab tantangan-tantangan seperti ini. Jadi terapannya itu bisa dipakai oleh kita. Ya, lanjut Pak. Nah, sehingga kalau ikan sebetulnya tidak seperti ayam. Kalau ayam kan mulai dari benih, parent stock sampai dari grand stock sampai final stock kan ini udah hulu hilir udah dikuasai semua. Ya kan, sehingga kita jadi kuliah aja. Tapi di ikan ini kayaknya masih peluangnya tinggi. Nah, sehingga paling baru pakan lah yang masuk. Nah, sehingga bayangan saya kalau sekarang baru induk itu ada dari balai benih air tawar lah. Tapi ini kan kecepatannya mungkin juga jumlahnya sedikit lah. Maka dari itu harapan saya itu di tempat PJJ bisnis perikanan ini Unpad itu risetnya harusnya riset hilirisasi diterapkan, jadi produksi ini induk yang tahan penyakit, yang cepat tumbuh, harapannya itulah. Nah ini nanti bisa disebar ke sekolah, ke petani dan sebagainya. On farm-nya ini kan. Baru nanti menjadi ikan segar, ikan olahan, konsumen akhir. Ini. Nah ini pemerintah di sini, kita industri asosiasi di sini. Nah ini harapan ini kalau bisa seperti itu luar biasa peran SMK ke depan. Ya lanjut Pak.
Nah, senyampang dengan kebijakan Dirjen Diksi untuk Politeknik D4 itu kan ya itu tadi. Bicara teaching factory industry, hilirisasi produk riset itu tadi terapan. Kalau Unpad tadi bisa memproduksi induk-induk dan itu bisa disebar, ataupun mengajari SMK dengan kondisi relevan lokalnya, ikan yang spesifik di sana bisa diperbaiki unggulnya. Nah ini sangat menarik ke depan karena bicara future. Ya lanjut Pak. Lanjut. Nah sehingga kalau hilirisasi ini dia berbicara stok perbaikan induk, dari sini disalurkan ke SMK dan petani, ya udah ini akan kita bisa eksis sebetulnya. Nah, sehingga kita bisa menjawab kenapa kita perlu mendidik anak-anak kita memproduksi D4 SMK. Terus bagaimana cara menyiapkan tadi dengan perkembangan teknologinya. Kemudian outcome-nya apa? Nah, ya ini saya kira tantangan Unpad, CMO dan industri untuk D4 itu sebenarnya sama. Ya, lanjut. Nah, kalau tadi cita-citanya disupport oleh teknologi IoT, ini kita bisa kontrol. Ini di sini ada SMK mana, SMK mana, SMK mana. Nah ini bisa kita lihat temperatur, oksigen, kemudian pH-nya di masing-masing sekolah, dilihat dalam dashboard. Nah, sekarang saya gunakan itu sehingga saya bisa monitor. Saya di Bandung, saya bisa lihat anak-anak lagi praktek itu ngapain sehari-hari, karena terekam dalam CCTV. Dan inilah yang tadi dikatakan ke depan itu, sehingga anak-anak ke depan nggak perlu data lagi karena database itu sudah ada di dalam sistem dan sensor yang kita pasang. Dan itu ada di website, ya memang ini dengan internet. Ya, lanjut Pak, ini gambarannya. Nah sehingga ini dalam HP kita bisa lihat, nanti bisa tunjukin. Nah sehingga masukan saya dalam pengembangan perikanan profesional ke sana, ya memang kita harus menuju ke sana. Industri 4.0, di mana yang tadi kita mulai dari Internet of Things, karena semua dipasang sensor sehingga data itu dapat terekam, dari pH-nya, kemudian DO-nya, kemudian suhunya, real time setiap hari, sehingga dalam 1 bulan kita bisa kontrol perubahan-perubahan data itu bisa kita pelajari. Kemudian tadi melatih siswa sejak dini melakukan observasi di lapangan, jadi di pasar, kemudian dia mencoba ke pengusaha pembenihan, pembesaran. Nah, ini dia lihat aja dulu lah. Setelah observasi dan sebagainya, dia butuh pilih satu aja komoditas yang spesifik untuk dipelajari. Sehingga mereka nanti tahu kira-kira saya ke depan mau seperti apa. Nah ini saya kira dengan teknologi ke depan, saya kira anak-anak skill tahu, tetapi dia dengan aplikasi bisa, satu aplikasi yang kita bisa siapkan, mendata petani katakanlah. Petani A punya produk berapa, tanam kapan, mau panen kapan. Nah, kalau dia udah bisa begitu kan, ke depan akan seperti itu. Karena semua basis itu bisa dikumpulkan dalam big data seperti itu. Lanjut Pak. Sehingga melihat perikanan ke depan di dalam operasionalnya, ya memang kita tetap menggunakan teknologi. Tidak bisa ya, lepas dari itu. Kemudian dengan memasang sensor-sensor yang ada dalam proses produksi itu tadi, kita bisa mengambil data otomatis tadi itu. Tugas kalau SMK di teknisi ya, dia sudah tidak lagi, tapi dia sudah mencatat data, mempelajari data. Oh, fluktuatif perubahan temperatur siang dan malam pada bulan ini cukup tajam, sehingga benih mudah mati. Oh, berarti bulan-bulan ini kita tidak perlu banyak benihnya dulu. Atau ada teknologi baru untuk
mempertahankan supaya suhu itu bisa tetap stabil. Ini semua bisa dilakukan dengan pemahaman operasional pemeliharaan yang terdata dengan baik secara data oleh infrastruktur IoT itu, kita bisa memanfaatkan pengembangan usaha itu di mana-mana karena kita bisa kontrol. Kita bisa lihat apa kegiatan di sana. Ini mimpi ke depan. Nah, saya baru melakukan untuk farm saya dulu, itu kecil lah. Kemudian ada 4 SMK yang mencoba ikut seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sehingga ke depan mungkin ini masukan saja sih. Jadi anak-anak itu dilakukan sebelum dia ke skill tadi, saya kira lebih baik diajak untuk studi di lapangan. Dia pasar ikan. Di pasar itu ikan apa saja sih yang paling banyak, harganya paling mahal seperti apa. Kemudian dia tahu dari mana ikan itu, gimana sih produksi benihnya, gimana pendedarannya, lihat dulu lah. Nah dari situ mungkin dia, anak milenial seluruhnya dia buat video, memfoto, dia akan boleh memilih, saya akan suka ikan ini aja lah, kita tekuni. Nah, barulah diberi pengetahuan dan praktek tentang, kalau dia tertarik benih, oke lah benih. Kalau dia di pendederan, pendederan. Nah, tapi ini pokok yang tadi skill, hard skill-nya, tapi kita bicara dengan tadi karakter dan kesabaran itu yang soft skill-nya harus disupport juga. Kemudian pembuatan pakan alami dan buatan, kalau udah benih berarti kan bicara cacing sutra, kutu air, itu dia juga harus. Kemudian bagaimana dia menjamin mutu produknya supaya kalau benih sortirnya bagus. Kemudian praktek promosi dan komunikasi bisnis. Nah, ini. Dan tadi bicara IoT, artificial intelligence dan big data ini menjadi ke depan saya kira akan menjadi tantangan bagi. Ya, lanjut. Ya ini nggak usah Pak, lanjutin aja. Nah, waktu lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, itu saya kira kalau kita bicara tantangan, jadi sesuatu yang terjadi di depan seperti Bu Dita tadi. Nah, ini saya mencoba membuat. Nah, ini juga produk SMK. Saya kerjasama dengan guru SMK, kemudian kita membuatlah untuk bidang perikanan. Ini ya lanjut. Jadi yang kita sering bicara industri 4.0 dan lain-lain, ini salah satu. Jadi apa itu IoT? Ya, ini mungkin yang sudah tahu bisa nanti share. Jadi dengan adanya Internet of Things itu kita menjadi lebih mudah. Karena apa? Semua data yang ada dalam proses budidaya itu dapat kita rekam real time dan itu bisa disimpan dan gampang. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya, konsep komputasi. Jadi objek sehari-hari yang kita lakukan, kemudian itu dipasang sensor sehingga terdata. Kemudian yang satu aplikasi dihubungkan ke internet. Nah, itu. Ini konsepnya seperti itu. Nah, mungkin tadi dikatakan dulu waktu kita punya telepon zaman Nokia hanya bisa ngirim pesan teks, kemudian foto. Tapi sekarang bisa ada film, ada buku, dan dengan smartphone. Nah, inilah revolusi industri yang tadi Bu Rita sudah jelaskan panjang lebar. Jadi Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang sederhana, yaitu menghubungkan semua aspek objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Mungkin untuk rumah tangga, katakanlah, bagaimana kita membuat satu sistem untuk mematikan lampu, mematikan segalanya dalam satu HP, pintu. Ini itu untuk bicara society, tapi kita diberi perikanan. Ya, lanjut. Nah, jadi istilah Internet of Things
terdiri atas dua bagian utama. Satu bicara internet, karena dengan internet itu kita bisa pergi everywhere, kemana saja. Jadi kalau SMK-nya di sana-sana, kita pasang alat itu, kita bisa terekam datanya. Yang mengatur koneksitas tadi antar objek. Nah, things itu berarti objek atau perangkat yang kita pasang. Kalau di air, kualitas air ada sensor pH, DO, temperatur, kita pasang di situ. Nah, data itu terekam, kemudian dalam satu sistem terhubung internet. Nah, sehingga kita bisa baca semua. Jadi secara kita memiliki tim yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data. Nah, tetapi dengan data itu kita bisa kirimkan melalui internet. Data itu bisa diakses. Nah, sehingga bisa tertukar kemana saja. Ya, lanjut Pak. Nah, sehingga kalau disimpulkan sesuatu thing itu sensor atau device tertentu, kemudian jaringan itu networknya yang tadi, platformnya itu aplikasi layanan yang mengumpulkan berbagai data, bisa dianalisis, kemudian mengkonversi data. Sehingga kalau itu bisa dilihat grafiknya langsung bisa, ini bisa seperti itu. Ya, lanjut. Jadi maka dari itu ke depan saya kira kerja dari OJ itu adalah memanfaatkan suatu argumentasi. Jadi kita memprogram dulu argumen kita di dalam satu sistem. Kemudian sebagai contoh katakanlah jika water level itu turun, otomatis program itu akan otomatis akan membuka klep sehingga air akan turun. Nah, ini seperti itu. Gitu. Jadi kalau temperatur di luar naik, otomatis alat itu akan membaca dan menunjukkan angka. Nah, seperti itu. Nah, sehingga antara mesin yang telah terhubung otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi semuanya sudah bergerak sendiri. Jadi manusia di hotel hanyalah menjadi pengatur dan pengawas mesin-mesin yang bekerja seperti itu. Jadi katakanlah untuk pakar otomatis, kita setting di situ. Mau dibeli sehari berapa kali kita set. Kita masih makan, tidak. Katakanlah karena lele itu, kalau benih lele itu, kalau lapar makan temennya, ya kita setting supaya sebelum lapar, kira-kira berapa waktu kita set. Jadi dia. Jadi kita tidak menunggu 24 jam, jadi mesin yang bergerak. Tapi yang mengatur adalah kita. Nah ini tadi, seperti itu. Ya, lanjut. Nah ini desain infrastruktur yang kita bikin tadi. Ada 4 sekolah di Jambe, Metro, Rio, dan Wadas Lintang. Jadi kita bisa memantau. Nah, cuman ini tadi saya mau nyoba share kok nggak bisa. Coba saya share ya Pak, coba. Bentar dulu ya. Ya, jadi kami baru sampai pada auto feeder sama kualitas air. Jadi kita bisa melihat 4 SMK aktif atau tidak. Ini di sini. Ya lanjut Pak. Ya ini ya. Jadi kami di JSPAM ini sudah pakai otomasi pakan semua. Jadi itu tadi mereduce tenaga kerja karena kita udah umur 62 dan 64. Dengan ini kita bisa memantau dari jauh. Nah ini yang produk SMK yang biru ini. Kalau yang putih kita masih pakai e-fishery. Ya ini kita pakai solar cell. Ya. Jadi bisa menyimpan sehingga tidak menggunakan listrik lagi. Nah ini yang kita. Ini produk SMK. Ini sedang kita kasih terus ya. Jadi penerapan teknologi. Jadi otomatis sudah. Nah ini kita SMK kita pantau terus. Nah, ke depan mungkin bisa kita share lah untuk di D4 PJJ. Ya, lanjut Pak. Ya udah sampai di situ aja dulu. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya. Sampai di situ dulu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sis untuk paparannya.
Ya, baik, tadi ada disampaikan tantangan di dunia perikanan itu seperti apa, mulai dari benih, indukan, pakan gitu ya Pak. Lalu tadi ada perlunya kita memahami industri dari hulu hilirnya, lalu beberapa proses dalam pembelajaran tadi, lalu pengenalan teknologi IoT serta implementasinya nih yang sudah yang terakhir tadi oleh Pak Sis disampaikan. Ada smart feeder itu dari SMK ya Pak? Ya. Yang kita bimbing untuk membuat itu barang-barang kita. Ya. Industri yang lebih besar mungkin ya Pak ya yang. Ya, memang sekarang baru satu itu industri yang melayani. Ya. Nah, kita mencoba juga di belakang. Kita bagi di belakang. Tapi produk SMK. Ya. Siap. Dengan GS ya. Silakan. Tadi Pak, atau ada yang ingin bertanya dulu? Silakan supaya tidak bosan. Kalau waktu-waktu ngantuk nih. Silakan Bapak dan kalau Mas ada pertanyaan dulu. Gimana ya? Belum Pak, di sini belum saya lihat. Oke. Kalau dilihatnya belum. Ya, baik. Jadi sebetulnya perikanan ya menjanjikan, apalagi sekarang harga daging sapi mahal. Kalau kita masuk ke ayam, hulu hilir sudah dikuasai semua. Nah, jadi perikanan ini masih banyak lah peluangnya. Tinggal memang sekarang masalah teknologi yang perlu kita kembangkan. Ya, lanjut Pak. Ya, sekali lagi ya Pak. Ya, sekali lagi. Ya, ini masukan aja Pak, karena kita di industri jadi bicara praktik itu kan bagaimana kita memperbaiki ke depannya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang perlu kita bedakan menurut saya antara praktik dan magang. Jadi kalau sebenarnya ya praktik itu untuk anak-anak SMK yang masih di sekolah. Kalau magang itu anak yang sudah selesai sekolah. Ini kita seperti itu. Ya, lanjut. Lanjut Pak. Ya, kenapa speaker itu? Karena ada Kepmen yang pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan di nomor 323 tahun 97 zaman Pak Warjiman. Sedangkan yang magang itu dari Permenaker yang mengeluarkan. Jadi yang akan kita bahas untuk ini praktik saja. Jadi kalau magang kan kemarin kita diskusi di Kadin juga begitu. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya kira Bapak sudah paham lah, ya, paham bahwa dulu dikenal dengan PSG, tapi kemudian di Kemendikbud nomor tahun 2007 itu sudah keluarlah Prakrin atau PKL. Kemudian Pak Jokowi mempertajam lagi, coba dipertajam lagi link and match yang sekarang oleh Pak Ikan itu. Jadi kalau di Jerman kan 30% teori di sekolah, 70% praktek di industri. Kan tidak semua industri di kita itu kan welcome, belum siap lah pemahaman tentang itu. Sehingga kita muncullah dari project based learning ya. Jadi kacamata saya kalau anak magang di saya hanya maksimal 10, tapi kalau ini saya pindah ke sekolah dengan standar-standar yang diikuti, jumlahnya jadi lebih banyak. Ini ya, lanjut. Nah, sehingga tadi perbedaan praktik dan magang ini saya kira saya hanya mengingatkan saja. Jadi kalau magang itu mereka sudah
kurikulumnya ya sesuai kebutuhan industri, tapi kalau di praktek kan kurikulumnya masih antara sekolah dan industri duduk bareng. Tapi kalau di Mata kan totally terserah industrinya, karena dia mau bekerja di situ. Ini saya kira supaya kita itu. Jadi saya juga melayani yang praktek dan menerima yang magang gitu. Beda. Ya, jadi kalau digambarkan satu kaki di industri, satu kaki di sekolah. Kalau ini Jerman yang justru sekarang di Indonesia kan kita masih mencari bentuk di mana tergantung tadi negosiasi antara sekolah dengan industri. Ya, lanjut Pak. Nah, sehingga untuk perbaikan ke depan, kira industri ikut menentukan kurikulum pendidikan. Jadi, seperti saya ini sekarang dengan di Jambai itu mencoba memahami dulu. Kamu punya apa, kita punya apa, kekurangan di mana, itulah yang kita coba sesuaikan. Kemudian pelatih di industri secara langsung belajar, ya kita juga mengikuti kan. Jam kamu di sana berapa? Menurut saya kurang itu. Nah, sudah habiskan bloknya di sekolah, selebihnya ada di industri. Ini kan pelatihan di industri harus sesuai dengan kurikulumnya kayak apa sih? Tenaga pelatih yang berkualitas di sekolah dan industri. Nah, ini makanya memang perlu ketemu antara guru di sekolah dengan di industri duduk bareng. Kemudian jaminan mutu secara mandiri itu kan ada di sekolah masing-masing. Perikanan di saya mungkin beda dengan yang di karena masing-masing punya target dan produksi yang permintaannya berbeda-beda. Ya kalau baik sebenarnya ya standar kurikulum ujiannya ya sampai kelas internasional, tapi di perikanan kan masih belum. Ya, lanjut. Kelebihan dan kekurangannya ada, memang kadang-kadang kalau di industri belajar langsung ya secara nyata di lapangan. Kemudian tersedia peralatan sesuai dengan yang ada digunakan di kita. Kalau di sekolah belum ada IoT, di kita sudah ada. Tapi kelemahannya pendidikan kejuruan tergantung sistem yang ada di kita. Nggak bisa kita mengikuti sekolah 100%. Karena kami bulan ini adanya ini. Nah ini juga kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian kadang-kadang anak kalau yang industrinya nggak care ya anaknya dibiarin dari situ. Itulah kondisi yang sehingga perlu perbaikan. Jadi kemungkinan eksploitasi tenaganya dan sebagainya. Kalau di sekolah kan sistematis pedagogiknya, penyampaian kualifikasinya umum. Tapi kalau di industri kan strike. Ya tadi aja saya pantau. Tiba-tiba benih itu pendataan di bak nomor C2 masih 10 kelihatan di video. Saya tanya, tapi saya tidak menakuti mereka. Coba kamu cari solusinya kenapa itu mati. Terus kenapa? Kemudian kira-kira menurut kamu solusinya kayak apa? Kalau dia belajar memecahkan solusi seperti itu. Sebagai pembelajaran. Nah, ini kelebihannya. Mungkin karena saya juga orang kejuruan. Kalau dulu dimarahin gitu. Strike gitu. Nah ini kira-kira. Kemudian terlalu teoritis dan kurang di sekolah. Memang itu yang kita untuk perbaikan ke depan. Ya, lanjut. Jadi yang perlu kita sepakati di dalam SK tadi ini, jadi perlu bicara pelatih dan guru. Pembimbing itu harus satu visi, duduk bareng dulu. Anak-anak dititipin aja taruh gitu. Dan gurunya pulang. Nggak tahu apa yang terjadi. Datang nanti berapa. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki. Kemudian kurikulumnya kita coba. Kemudian sarana prasarananya mana yang ada di sekolah, mana yang ada di kita. Baru pelaksanaan pelatihannya, kemudian terakhir manajemen review. Ini yang kadang-kadang tidak pernah dilakukan gitu. Jadi begitu selesai, tidak pulang aja. Gurunya pulang, anak-anak pulang, kita tidak pernah duduk bareng lagi mereview. Nah, ini mungkin perlu sebagai masukan perbaikan pada sekolah.
sekolah-sekolah. Ya, lanjut. Nah, ini jadi kalau kualitas supervisor pelatih kalau di ideal di industri kan mulai dari supervisor, manager, foreman-nya, jatahnya juga terbatas. Jadi kalau sudah di supervisor manager ya bisa banyak lah. Tapi kalau sudah di grup kerja ya tergantung alatnya kan, tergantung kapasitas fasilitasnya. Ini saya kira. Ini. Nah, kemudian yang penting bagi guru saya ya mengetahui produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri itu apa sih. Kemudian proses yang sebenarnya seperti apa aja, dia terjun ke market gitu di situ. Mungkin tidak lama, ini tahu aja lah. Oh, kemudian peralatannya ada di mana. Tidak hanya ngirim surat toh, terus anaknya magang. Nah, itu. Kemudian sikap dan mental seperti apa yang harus disiapkan anak-anak di sekolah apabila dia magang di industri. Kemudian memahami aturan yang harus diikuti. Jadi ada penalti lah. Saya kira ya lanjut. Nah ini idealnya kan kalau proses buatan instrumen pelatihannya ya kita bicara profesi di industri, otomatis kalau kita mengarah SKK ini kan hanya operator. Nah, operator sekarang ini sudah dibatasi kalau kita udah pakai IoT kan data dan sepakat sudah enggak ya. Nah, ya kan? Berarti kan ada job baru di kita itu. Oh, mereka satu setting alat pakan untuk itu. Kemudian juga dia mengamati pertumbuhan ikan, ambil sampling. Terus dia melaporkan data yang ada dalam satu minggu sekali. Kira-kira ada kelainan enggak di data itu? Nah, ini kan kita bicara posisi sebagai operator itu. Nah ini job inilah yang nanti akan kita buat elemen-elemen kompetensinya yang ini yang akan nanti diskusi dengan sekolah ini sebetulnya. Di sana udah diajarin apa, di sini apa, jangan sampai dia datang ke industri ditanya ini nggak bisa, Ya orang banyak mau pelak apa mau, kan kita dari nol lagi tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa karena kita. Nah, ini masukan sih. Nah ini penyelarasannya sehingga nanti kita bicara ada 6 inilah yang idealnya akan disusun bersama antara pelan dan industri. Ini masukan itu akan lebih baik lah. Ya, lanjut. Ya. Ya lanjut Pak. Ya udah sampai itu aja dulu. Karena ini Oke. ya nanti kan besok stand di Bapak kan. Dari kita iya, saya sampai sini aja. Itu aja yang saya kira sharing dari kita. Baik, terima kasih Pak Sis untuk sharing tentang tadi beberapa hal tantangan di perikanan, lalu tentang teknologi IoT, serta beberapa hal terkait dengan pembelajaran magang atau fakrin dan sebagainya. Itu hal-hal yang ya patut kita cermati bersama juga ya Pak. Ya. Dan mohon izin ada beberapa pertanyaan ini Pak yang sudah ada di chat. Yang pertama itu dari Pak Muhammad Proton, itu dari si peserta Sumbondo. Ya. Nah ini teknologi IoT sangat membantu pekerjaan di dunia perikanan. Mana ya? Pacitan. Oh, saya kurang mudah akan IoT. Apakah itu juga bisa dimanfaatkan untuk memantau sirkulasi sudah berjalan di mitra BSO? Apakah sudah menerapkan tambahan pelajaran tersebut dalam kurikulum? Itu Pak mungkin Pak yang tahu. Oke, baik ya. Kami kan di industri, kami baru dengan SMK Cijambe, mungkin nanti Ciasem mana lokasi saya di Subang, 2 SMK itu terdekat. Nah, ini kita sedang mencoba memberi masukan kepada mereka. Karena anak juga mulai praktek sudah menggunakan itu. Karena di sekolahnya juga, jadi saya bisa memantau kualitas air di saya sama di Cijambe. Jadi bering. Jadi mereka nggak bisa
nipu, pemantau. Jadi saya tahu anak-anak ngapain. Ya, lucu juga kadang-kadang saya lihat ya sambil bekerja nyanyi belanja dada itu kan kamu jangan gitu ya. Nah, karena kita mendidik juga jadi tidak mengangkat mereka tadi dari soft skill. Bagaimana dia? Oh, kesalahan itu kan satu proses pembelajaran. Coba kamu cari solusinya kenapa mati. Jadi saya kira di kurikulum baru Cijambe saya kira ya kita menambahkan kepada mereka. Sebenarnya hanya persiapan kalau terjadi tadi sebelum tadi anak-anak sudah oh iya ini tuh yang dikatakan dengan industri 4.0. Bayangannya kayak oh ini yang dilakukan IoT. Ini saya kira. Ya baik Pak. Ya dari saya kurang mengerti akan IoT. Apakah IoT juga bisa dimanfaatkan untuk memantau sirkulasi penjualan ikan? Ya sebetulnya kan program IoT itu tergantung kita. Jadi kebutuhan kita sehari-hari itulah yang akan kita bantu membuat program. Jadi tidak akan sama antara kebutuhan yang satu dengan yang lain. Pada contoh ini kan kita baru kualitas air terpantau. Tapi nanti kita juga akan memperkenalkan kalau dia punya aplikasi untuk memantau petani benih lele itu produksi kapan, panennya kapan. Ini kan juga satu proses juga mengarah ke sirkulasi penjualan. Ini kami dengan kooperasinya Pak Dedi akan mencoba aplikasi itu untuk memantau petani itu tanam kapan, panen kapan, kemudian kebutuhan benih berapa, disuplai berapa. Sehingga kooperasi punya database itu. Nah ke depan bayangan saya itu anak-anak kita itu ya tidak seperti petani, tapi dia mengkoordinir petani dengan sistemnya itu. Tapi dia punya pengalaman skill di sekolah, harus tahu kualitasnya, harus tahu cara menjaga, sehingga dia bisa komunikasi. Dari Pacitan, jadi Internet of Things tadi bicara kegiatan sehari-hari yang kita diberi satu sensor yang bisa membaca data dan ditransfer ke internet. Nah itu jadi terserah kita mau sejauh mana aplikasi programnya. Saya kira itu Pak. Ada yang ingin menyampaikan langsung kepada Pak Ibu Yuliana senyum-senyum. Saya lihat, ayo lama Bu. Yang kalau belum lihat wujudnya orang ya belum banyak. Ini saya mau share nggak bisa bisa. Ya silakan Bapak Ibu. Memang ini ya saya seperti berita tadi. Berani aja orang Indonesia bikin dulu. Setelah bikin disitu lagi oh ini kurang ini. Pasang lagi. Saya juga melibatkan beberapa pasien Pak. Tapi tadi karena karakternya bukan industri, ditarget sekian, molor terus ya. Hanya kita berjanji dulu lagi. Itu jadi udah harus kirim, belum dikirim. Kirim komponennya masih belum sempurna. Ya kita operasi lagi. Jadi yang itu kan habit ya, habit di sekolah dengan di bisnis memang beda. Makanya Pak Tarno mau PBM saya dicoba dulu. karena itu tadi target-target itu kan harus dipenuhi. Kalau nggak tahan, mutung pundung kalau orang Jawa pundung. Ini kurang. Saya kira itu Pak Presiden. Baik Pak. Ya kan, mungkin Pak Tarmo atau Pak Wasis mau ada yang ditanyakan, disampaikan, monggo Pak. Dari aja ini, saya pengalaman lapangan aja ini yang kita lakukan. Selamat siang Pak. Siang Pak Wasis. Di mobil nih. Iya Pak, lagi di mobil, lagi jalan. Ini Pak, saya ingin menanyakan pengalaman dia Pak, pengalaman waktu saya di Papung ya kan. Ya. Untuk ikan lele saja Pak, untuk ikan lele itu saya di sana bisa produksi ikan lele dari mulai pijat
sampai dengan ukuran 57 cm itu maksimal 1 bulan Pak, itu barang sudah bisa keluar semua sekitar 80-90% ukuran 57 semua Pak. Ya, bagus. Sedangkan untuk di Jawa Barat ini kan kendalanya kan kita di suhu Pak terlalu dingin. Seperti Kabupaten Badung, Sumedang sendiri itu dingin Pak. Sedangkan untuk proses pemindahan kita secara alami dan juga outdoor Pak. Kita tidak menggunakan indoor. Karena apabila indoor kita terlalu dingin dan juga dari segi fasilitas masih salah indoor biasa lah, indoor rumah tangga lah, seperti itu. Untuk masalah ion itu kan sekolah saja terkadang beli pakan agak susah Pak, apalagi kalau peralatan yang sangat canggih gitu kan. Tapi itu saya juga sebenarnya kepingin emang dalam artian tantangan lah. Tantangan di Pulau Jawa ini kalau saya lihat di Jawa Barat khususnya wilayah tengah sampai selatan itu bahwa pembenihan ikan lele itu ukuran 57 memerlukan waktu lebih dari 1 bulan. Nah, dengan harga ukuran 57 itu di Pulau Jawa ini paling murah Rp200 Pak. Sedangkan di Lampung paling murah 150, paling mahal 150 Pak. Paling mahal. Jadi kan, ya Pak, pokoknya tapi saya itu semangatnya dengan teman-teman yang di Lampung bahwa dengan harga yang paling mahal Rp150 saja, mereka tetap produksi banyak Pak. Nah, untuk di Jawa Barat memang kendalanya benih, makanya banyak sekali seperti di Bogor, Parung, itu hampir dari Lampung, dari Magelang, dari Jogja, itu mereka kirim benih ke daerah sana itu hampir per bulan itu 1 juta sekali kirim teman-teman itu. Jadi sangat luar biasa lah, potensinya masih banyak. Nah untuk kios biar sekolah-sekolah itu biar bisa mengikuti teknologinya, biar mudah ini bagaimana ini Pak caranya? Mungkin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi ini saya pun juga masih model karena kan untuk mengejar bahwa kita ini loh IoT. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa diskusi komponen mana dulu yang dibutuhkan, tidak kan tergantung custom. Ini juga 4 SMK custom kemarin karena dapat bantuan dari COA itu. Nah nanti mungkin bagi teman-teman yang lain kita akan coba custom dulu yang kira-kira paling minim itu bisa dilakukan dan terjangkau. Kan itu kan? Nah, memang kami mesti harus duduk bareng dengan Pak Wasis di sekolahnya itu. Kan saya bukan pedagang, jadi duduk bareng gitu loh, duduk bareng. Jadi kita duduk bareng. Oh cobain aja dulu nih. Tapi kan anak-anak udah terbayang kan. Oh kayak gini tuh. Tapi kalau hanya teori itu kan bingung ya. Oh bisa dibaca di HP ya. Itu Bang. Jadi saran saya nanti suatu saat ada waktu kita main ke sana lah. Ya, kita itu ya sebenarnya deket-deket dulu lah. Saya belum jauh luas ya karena ini kan namanya baru. Ini aja kan karena Pak Gatot ya. Udah kita bikin aja coba. Ternyata bisa. Anak-anak SMA kita bisa. Yang cuma habit industrinya yang belum ditarget. Jadi molor lagi. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran. Itulah kita bisa mengatakan gimana murid kamu bisa jatuh Pak Guru jajan itu banget gitu. Sambil dia kita. Bersama ini juga. Saya kira itu Pak Wasis. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Bapak Ibu lain yang mau bertanya. Jadi barang baru kan. Saya Pak. Pak Karmo, silakan, mangga. Ya, ini Pak mungkin bukan pertanyaan, cuma itu saja konfirmasi Pak. Untuk di Asam, di Salom mulai tahun ini kan mengajukan untuk PKL Pak Bakrin. Ya, insya Allah kemarin saya sudah konfirmasi dengan Pak Roni, mungkin dari bulan besok kami akan mengantar siswa Pak ke sana. Gitu. Jadi sebagai field project lah,
untuk beban PPL-nya gitu sebelum ada di sekolah nanti. Gitu. Ya, silakan Pak. Ya. Siap. Tadi Pak Roni juga udah kasih tahu ini dari CSM sudah masuk di grup ini. Iya. Mungkin ini Pak, ya kendalanya sebenarnya kalau untuk bicara kendala sama dengan tadi Pak Wasis ya Pak. Apalagi SMK Ciasem ini usia sekolahnya baru berapa tahun lah gitu Pak ya. Jadi masih baru, masih kecil. Tapi kami berusaha dari segi fasilitas bangunan, alhamdulillah kita tahun ini sudah mulai bagus lah Pak, mulai ada. Ya. Yang tinggal fasilitas alatnya saja mungkin Pak. Nah nanti kami minta supportnya mungkin ya dengan bisa bergabung di sini bisa ada cara lain supaya di sekolah itu fasilitas bisa segera bisa terpenuhi Pak, gitu kan? Ya minta supportnya aja mungkin Pak nanti. Sama-sama. Iya, gitu. Kayak dengan kita sharing seperti ini kan jadi oh iya. Kalau kita nggak pernah ketemu kan nggak bisa. Ya. Ini dari puisi ini, Pak. Ya. Bicara apa namanya? Putus ya. Putus Pak. Sering semangat jadi putus. Itu tetangga juga Ciasem. Ya ini Bu Ismi Mariana ini. Jadi dia sudah mencoba untuk aplikasi mantau sirkulasi telur dan penjualan telur. Nah, di dalam aplikasi tersebut kami dengan mudah memantau jumlah telur. Namun aplikasi tersebut masih sulit diaplikasikan. Ya beda memang Bu. Kalau telurnya ikan kan di air ya. Nah, jadi telurnya tadi beda. Mungkin nanti bisa diskusi lah. Ya. Terima kasih Bu. Pak Darmo silakan, tadi terputus Pak. Ini Pak untuk produk sekolah kan sumber daya sumber daya alamnya atau sumber airnya kan berbeda-beda Pak ya. Kalau di Jambe mungkin kalau sumber airnya untuk kolam air deras kan lebih terfokus ke pembesaran Pak bisa lebih gitu. Nah di Ciasem ini cenderung ke catfish ininya Pak potensinya sebenarnya. Ya kelele atau ikan patin yang bisa dikembangkan itu lebih bagus potensinya di situ. Mungkin untuk nila mungkin bisa main di daerah Pak di pemijahan bisa, tapi dengan skala kolam kalau untuk sekolah kalau seperti petani kita belum bisa mungkin Pak. Jadi skalanya skala kecil dulu bisa. Apa? Lihat kita lihat. Ya nanti untuk bahan kedepannya gitu Pak nanti dengan Pak ini kita bisa kerjasamanya di mana. Yang penting kan semangat dulu dan mau mencoba itu. Iya, kita apa Pak? Iya, gagal coba lagi. Kan saya kan juga gitu. Iya Pak, siap. Ya, mari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darmo. Oke. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Bu Khadijah Aziz. Silakan Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum semua. Metro. Waalaikumsalam. Lampung. Siap 4 ya. Oh iya, ini jago Pak. Gimana Bu Khadijah? Iya Pak, ayo dari SMA Negeri 4 alhamdulillah lancar. Cuman kan sekarang lagi ini Pak Wasis. Bentar ya Pak. Ya, enggak. So. Jadi lagi semangatnya lagi pembendikan ikan lele. Yang banyak ya. Ya, cuman lagi kendala sama ini memang semuanya ya Pak ya, fluktuasi suhu, kadang hujan, kadang panas, jadinya begitu Pak. Sama pakai alami agak ada sulit juga sekarang gitu kok. Ada. Terakhir 60 ya. Terakhir 60 per liter. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya, dan ini akan menjadi salah satu poin untuk di kontrak kerjaan ya Pak ya.
Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah sabar mendengarkan sharing dari saya. Sampai jumpa, dan saya kira pertemuan seperti ini baik juga menurut saya untuk saling sharing ya. Mungkin nanti gantian yang kita dapat sharing dari Bapak dan Ibu. Iya. Best practice. Best practice kita juga akan mengadop lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan pada Pak Susoyo atas waktunya Pak memberikan sesi kedua ini di hari yang ketiga tentang tantangan di industri perikanan serta teknologi IoT dan implementasinya. Terima kasih atas dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak. Dan Bapak Ibu, untuk sesi hari ini kita selesaikan di sini. Dan jangan lupa tadi Bapak Ibu ada link atensi yang diisi sudah tadi di chat ya. Ini saya lagi silakan diisi, dan juga tadi di atas ada link untuk materi dan untuk video yang Bapak dan Ibu bisa akses kembali. Untuk jika ada yang perlu dipahami lagi, silakan dari PowerPoint atau rekaman video dari sesi tersebut. Oke, Bapak Ibu, baik, kita akan lanjutkan kembali untuk pelatihan besok di hari keempat, hari terakhir. Besok ada materi Bapak Ibu dalam beberapa dulu bersama-sama tentang konsep pendidikan STEM, lalu prinsipnya seperti apa, yang diberikan cara merancang dan berapa, dan juga bahas bagaimana kolaborasi itu dapat diterapkan antar mapel dalam merancang pembelajaran. Besok akan kita kolaborasi, dan juga kita bahas tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot tentang masalah ini seperti apa target-target yang perlu dicapai bagi seorang Bapak Ibu untuk menjadi kampus dalam program APR. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua atas waktunya. Serta sampai hari ketiga ini, insyaallah kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sis, Pak Terima kasih.